Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana hadis kunci tentang dasar tasawuf yang ada pada video sebelumnya, saya ingin menjelaskan turunannya. Bagaimana penjelasannya baik dari aspek rukun, isi, ilmu, sampai prakteknya. Rukun agama tadi kita sudah membahas dalam video sebelumnya, ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana hadis riwayat Muslim tadi. Nah, ini 3 rukun ini. 3 rukun ini adalah satu paket. Rukun Islam sendiri, kalau kita lihat benang merahnya, isinya adalah ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah. Nah, secara garis besar. Maka kalau rukun Islam adalah ibadah lahiriah, benang merahnya, rukun iman isinya adalah tentang pokok keyakinan. Dan ihsan isinya adalah sikap atau amal batin di dalam beribadah. Jadi lebih kepada aspek batinnya. Kalau fikih lebih kepada aspek lahirnya, atau Islam lebih kepada aspek lahirnya, maka ihsan di dalam beribadah ini lebih menekankan pada aspek batinnya. Jadi kalau rukun Islam ini ibadah lahir, rukun ihsan ini ibadah batin. Lalu saya akan menjelaskan berikutnya. Ibadah lahiriah ini dijelaskanlah dalam sebuah ilmu. Ilmu yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah lahiriah ini disebut dengan ilmu fikih. Maka jangan berharap fikih bercerita tentang kekhusyuan. Jangan berharap fikih bercerita tentang keikhlasan. Ranah fikih bukan pada aspek batin, tapi pada aspek lahir. Lalu pokok keyakinan, ilmu yang membahas tentang pokok keyakinan adalah, kita menyebutnya bisa teologi, bisa usuluddin, bisa akidah, dan lain sebagainya. Lalu ilmu yang membahas tentang sikap batin adalah ilmu apa? Inilah yang orang menyebutnya ada dengan tazkiyatun nafs. Namun istilah yang lebih populer adalah tasawuf. Jadi tasawuf adalah ilmu yang membahas aspek batin dari ibadah itu sendiri. Kalau kita menghilangkan tasawuf, nggak usahlah belajar tasawuf. Ini sama dengan nggak usahlah belajar sikap batin kita. Nggak usahlah belajar kita tentang aspek-aspek batin dalam beribadah. Kalau fikih kita ambil contoh dalam kitab Fathul Mu'in, definisi sholat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi arkanin wa syara'ita. Dalam definisi fikih, sholat adalah ucapan dan gerakan. Diawali takbir, diakhiri salam. Maka ketika dari takbir sampai salam, ucapan dan gerakannya betul, maka secara fikih sah. Nah, namun fikih tidak membahas tentang kekhusyuan dalam sholat. Fikih tidak membahas tentang keikhlasan dalam sholat, karena yang dibahas adalah aspek lahiriahnya. Kekhusyuan, keikhlasan itu bahasan dari tasawuf. Itu adalah ilmu batin, sikap batin di dalam beribadah, aspek batin. Contoh di dalam zakat, nisab, haul, ini adalah bahasan fikih. Berapa, ini bahasan fikih. Tetapi bagaimana keikhlasan di dalam zakat, keikhlasan di dalam sedekah, nah ini adalah bahasan tasawuf. Haji, bagaimana rukun haji, bagaimana syarat haji, apa yang membatalkan haji, apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan puasa, ini adalah bahasan fikih. Tetapi apa yang merusak ibadah puasa, ini adalah bahasan tasawuf. Kalau puasa yang merusak puasa adalah apa? Makan. Puasa adalah al-imsaku, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib. Makan, bersetubuh, membatalkan puasa. Ini masalah fikih. Tetapi bisa jadi ada orang yang puasa, malamnya tidur, terus nonton bola 3 episode. Lalu habis subuh, dia tidur lagi, zuhur sholat sebentar, tidur lagi. Lalu habis asar, dia ngabuburit, ngelihat pemandangan-pemandangan yang kadang-kadang ada pornografi di situ, ada perempuan-perempuan yang tidak halal dipandang. Secara fikih ini puasanya sah, tetapi pahalanya rusak, keutamaannya rusak. Nah, yang mengurusi sikap batin di dalam ibadah ini adalah tasawuf. Bayangkan ketika kita beribadah hanya aspek lahirnya saja, puluhan tahun kita sholat tetapi tidak khusyuk,
puluhan tahun kita puasa tetapi tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, maka pastikan ibadah kita adalah ibadah yang lahir dan batin, ibadah yang sesuai dengan ilmu fikih dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.